Masa depan Sintayong di Timnas Indonesia terancam. Erick Thohir ikhlas jika Korea Selatan menginginkan Sintayong dan tinggalkan Timnas Indonesia. Begini penjelasannya. Donitri Pamungkas, kami akan berjuang mati-matian di ASEAN Cup U19 2024. Cocok jadi pengganti Sintayong, ini 3 pelatih juara Eropa keturunan Indonesia yang bisa dilirik PSSI untuk tukangi timnas. Head-to-head Timnas Indonesia U16 versus Filipina, keganasan cakar Garuda Muda tak pernah kalah dalam 6 pertemuan terakhir. Demi bawa tanah leluhurnya ke Piala Dunia 2026, 3 gelandang terbaik milik Belanda ini rela turun gunung dari Eropa untuk bela Timnas Indonesia. Piala AFF bukan level Tom Haye pernah bawa Belanda juara Piala Eropa 2 kali, kata netizen. Masak disuruh main AFF rasanya malu sama prestasinya. Kabar terpanas, Ibunda Wilber Jardim bongkar isu kewarganegaraan yang menggemparkan. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Masa depan Sintayong di Timnas Indonesia terancam. Erick Thohir ikhlas jika Korea Selatan menginginkan Sintayong dan tinggalkan Timnas Indonesia. Begini penjelasannya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan bahwa ia ikhlas jika Korea Selatan menginginkan Sintayong kembali dan meninggalkan Timnas Indonesia. Meski begitu, PSSI masih menunggu kabar terbaru dari Sintayong. Diketahui bahwa Sintayong sedang berada di Korea Selatan setelah sukses membawa Timnas Indonesia ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Awalnya, Sintayong hanya berencana untuk singgah sebentar di kampung halamannya, namun hingga kini ia belum juga kembali ke Indonesia. Selain itu, Sintayong juga belum menandatangani perpanjangan kontrak dengan PSSI untuk melatih Timnas Indonesia. Padahal PSSI telah mengirimkan berkas elektronik kepada Sintayong untuk memperpanjang masa baktinya hingga 2027. Keterlambatan penandatanganan kontrak ini membuat para pecinta sepak bola Indonesia khawatir. Pasalnya, beberapa media di Korea Selatan melaporkan bahwa Sintayong menjadi kandidat kuat pelatih untuk tim nasional Korea Selatan menggantikan Hwang San-hong. Media Korea Selatan meramaikan isu bahwa Sintayong layak mengisi posisi pelatih tim nasional mereka. Sintayong sendiri belum menentukan masa depannya, apakah tetap bersama Timnas Indonesia atau kembali ke Korea Selatan. Kontrak Sintayong akan segera berakhir pada Juni 2024. Kalaupun dari Korea Selatan menginginkan Sintayong, saya tidak bisa melarang, ujar Erick Thohir. Kita tunggu saja kabar baiknya. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid. Donitri Pamungkas, kami akan berjuang mati-matian di ASEAN Cup U19 2024. Kapten Timnas U19 Indonesia Donitri Pamungkas optimis bahwa timnya bisa meraih hasil positif di ASEAN Cup U19 2024. Turnamen ini akan digelar di Surabaya dari 15 hingga 30 Juli mendatang.
Pada edisi 2022, skuad Garuda Nusantara gagal mencapai hasil maksimal di turnamen yang saat itu bernama Piala AFF U19. Di bawah asuhan Sintayong, Indonesia gagal lolos dari penyisihan grup, sementara Malaysia berhasil menjadi juara. Donny Tri Pamungkas menjelaskan bahwa mereka telah menjalani persiapan yang maksimal dan semua pemain siap memberikan yang terbaik. Kami harus optimistis yang tentunya didukung dengan kerja keras. Kami semua insya Allah akan memberikan yang terbaik dan meraih hasil yang baik juga, kata Donny. Timnas U19 Indonesia saat ini fokus mempersiapkan tim dengan misi utama lolos ke Piala Dunia U20 2025. Babak kualifikasi akan digelar tahun ini dan pasukan Indra Syafri menetapkan target tinggi untuk lolos ke ajang tersebut. ASEAN Cup U19 2024 akan digunakan sebagai ajang pemanasan untuk memaksimalkan komposisi tim yang ada. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared. Cocok jadi pengganti Sintayong, ini 3 pelatih juara Eropa keturunan Indonesia yang bisa dilirik PSSI untuk tukangi timnas. Pernah raih gelar juara di Eropa, 3 pelatih keturunan Indonesia berikut mungkin bisa dilirik PSSI sebagai alternatif pengganti Sintayong buat pimpin timnas Indonesia. Seperti diketahui, masa depan Sintayong bersama timnas Indonesia saat ini memang penuh dengan tanda tanya. Meski berhasil torehkan prestasi impresif dengan membawa timnas Indonesia lolos putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, namun sang pelatih belum juga menandatangani perpanjangan kontrak yang diberikan PSSI. PSSI berdalih jika Sintayong saat ini sedang dalam recovery setelah sebelumnya jalani pemeriksaan kesehatan. Hal tersebut memunculkan rumor jika sang pelatih enggan melanjutkan kerjasamanya dengan timnas Indonesia. Mari kita mengulas 3 pelatih Eropa keturunan Indonesia yang bisa jadi opsi gantikan Sintayong. 1. Ricardo Moniz. Nama pertama adalah Ricardo Moniz. Pelatih berdarah Surinamese, Indonesia dan Cina, punya rekam jejak cukup oke dan bisa dilirik PSSI buat tukangi timnas Indonesia. Meski lahir di Belanda, namun prestasi apik Ricardo Moniz di dunia kepelatihan justru tercipta saat dirinya menukangi klub Austria dan Hungaria. 2. Jos Luhukay. Berikutnya adalah Jos Luhukay. Pelatih kelahiran Venlo berdarah Maluku ini juga punya rekam jejak kepelatihan yang cukup mentereng. Sama seperti nama sebelumnya, Jos Luhukay juga mendulang prestasi di luar Belanda, tepatnya di kompetisi Liga Jerman. Tercatat pelatih yang identik dengan kumis tebalnya ini pernah membawa Borussia Mönchengladbach dan Hertha BSC meraih gelar juara 2 Bundesliga atau kasta kedua Liga Jerman. 3. Giovanni van Bronckhorst. Terakhir adalah Giovanni van Bronckhorst. Jika PSSI memang punya niat untuk mencari pelatih keturunan Indonesia sebagai pengganti Sintayong, maka ex-kapten Belanda berdarah Maluku ini wajib berada di urutan teratas. Pasalnya, Giovanni van Bronckhorst tidak cuma punya prestasi mentereng sebagai pemain maupun pelatih, namun juga nama besar di lapangan hijau yang membuatnya bisa jadi daya tarik pemain keturunan lain buat perkuat timnas Indonesia. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines
Head-to-head Timnas Indonesia U16 versus Filipina, keganasan cakar Garuda Muda tak pernah kalah dalam 6 pertemuan terakhir. Timnas Indonesia U16 dijadwalkan akan menghadapi Filipina dalam laga pekan kedua Piala AFF U16 2024. Pertandingan ini akan digelar di Stadion Manahan, Solo pada Senin 24 Juni 2024 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Menjelang pertandingan tersebut, tim asuhan Nova Arianto memiliki modal berharga setelah meraih kemenangan 3-0 atas Singapura yang menempatkan mereka di puncak klasemen sementara grup A. Statistik menunjukkan bahwa Filipina yang dijuluki The Young Ascals selalu kesulitan melawan Garuda Muda. Dari 6 pertemuan terakhir, Timnas Indonesia U16 belum pernah kalah dari Filipina dengan rincian 6 kemenangan dan 1 hasil imbang. Lebih mengesankan lagi, Garuda Muda telah mencetak 29 gol tanpa kebobolan 1 gol pun dalam pertemuan-pertemuan tersebut. Pertemuan terakhir kedua tim terjadi di Piala AFF U16 2022, di mana Timnas Indonesia U16 menang 2-0 atas Filipina. Kemenangan terbesar Garuda Muda atas The Young Ascals terjadi di Piala AFF U16 2018 dengan skor telak 8-0 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Berdasarkan catatan tersebut, tim asuhan Nova Arianto diprediksi bisa meraih kemenangan dengan mudah dalam pertandingan mendatang. Demi bawa tanah leluhurnya ke Piala Dunia 2026, 3 gelandang terbaik milik Belanda ini rela turun gunung dari Eropa untuk bela Timnas Indonesia. Gelandang top Belanda ini mungkin saja akan menerima tawaran untuk memperkuat Timnas Indonesia yang berambisi lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia satu-satunya wakil Asia Tenggara yang berhasil mencapai ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah menjadi runner-up grup F, kini tengah mencari tambahan kekuatan di lini tengah. Selain striker, Timnas Indonesia membutuhkan gelandang petarung yang tangguh untuk mendampingi Ivar Jenner dan Tom Haye. Saat keduanya tidak dimainkan, terlihat jelas bahwa Timnas Indonesia masih kewalahan di lini tengah. Situasi ini membuat pelatih Shin Tae-yong mempertimbangkan untuk mencari gelandang baru, khususnya yang bermain di Eropa. Lalu siapa saja gelandang Belanda yang berpotensi memperkuat Timnas Indonesia demi lolos ke Piala Dunia 2026? Berikut beberapa nama yang menarik perhatian Xavi Woudstra. Xavi Woudstra pernah dipanggil oleh Shin Tae-yong untuk memperkuat Timnas Indonesia di Piala Dunia U20. Namun batal karena dipanggil oleh Belanda U18. Baru-baru ini ia juga bertemu dengan Indra Syafri untuk Timnas Indonesia U20 meskipun akhirnya tidak ikut dalam turnamen Toulon. Di level klub, Xavi tampil impresif bersama SC Heerenveen U21 mencetak 7 gol dari 19 penampilan di Liga Belanda musim ini. Jairo Riedewald, gelandang Crystal Palace ini secara terbuka menyatakan keinginannya untuk membela Timnas Indonesia di media sosial. Keinginan ini disambut baik oleh ex-co PSSI Hassani Abdul Ghani yang mengonfirmasi bahwa Jairo memiliki darah Indonesia dari Ambon. Jika Jairo bergabung, dia akan mengisi posisi gelandang bertahan yang sangat dibutuhkan oleh Shin Tae-yong. Julian Orip yang kini bermain untuk AZ Alkmaar memiliki darah Indonesia dari kakeknya yang berasal dari Surabaya, Jawa Timur. Timnas Indonesia sebenarnya pernah membidik Julian untuk Piala Dunia U20, namun kalah cepat dari Belanda yang memanggilnya untuk Euro U170 2023.
Julian tampil luar biasa bersama AZ Alkmaar U18 dengan mencetak 4 gol dan 1 assist dari 10 laga, menjadikannya rebutan antara timnas Indonesia dan Belanda. Dengan tambahan gelandang-gelandang ini, peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 semakin terbuka lebar. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a Piala AFF bukan level Tom Haaien pernah bawa Belanda juara Piala Eropa 2 kali, kata netizen. Masak disuruh main AFF rasanya malu sama prestasinya. Pemain naturalisasi timnas Indonesia Tom Haaien menceritakan pengalamannya saat membela tim muda Belanda dan berhasil mempersembahkan trofi Piala Eropa U17 pada tahun 2012. Tom Jan Marinus Haaien atau akrab disapa Tom Haaien merupakan salah satu pemain penting di skuad timnas Indonesia asuhan Sintayong di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sejak kedatangannya, Tom Haaien memiliki peran penting di skuad timnas Indonesia asuhan Sintayong saat menghadapi Vietnam, Irak, dan juga menekuk Filipina. Tom Haaien menceritakan alasan memilih bergabung dengan timnas Indonesia, padahal telah memiliki prestasi mentereng di timnas Belanda kelompok umur. Apakah kamu pernah bermain di tim muda Belanda? Tanya Coach Justin. Tom Haaien mengaku pernah membela timnas Belanda di semua kelompok umur di level internasional. Timnas Belanda di kelompok umur diantaranya U-Strip 15, U-Strip 17, dan U-Strip 21. Ia bahkan memiliki prestasi mentereng dengan menjuarai Piala Eropa selama 2 kali. Saya pernah juara dengan tim U17. Saya menang kejuaraan Eropa 2 kali. Saya juga bermain dalam Piala Dunia U17. Lalu saya bermain sampai ke U21. Ungkap Tom Haaien. Tapi mengapa kamu memilih Indonesia, bukan Belanda? Tanya Coach Justin. Sejujurnya, saya sudah 29 tahun sekarang. Saya tahu selalu ada kemungkinan bermain untuk Indonesia. Tetapi saya tidak pernah dihubungi, jadi saya tidak tahu apakah mungkin atau tidak dalam kurung membela timnas Indonesia, tandasnya. Dan beberapa tahun ini telah berubah banyak, lalu ada yang menghubungi saya, tambahnya. Sekelas Tom Haaien disuruh main AFF, aduh rasanya malu, tulis netizen. 2 kali mengalahkan Jerman di final, Tom Haaien dan Nathan Ake ketemu American, 2012 ketemu Leon Goretzka, Niklas Sule, Timo Werner, tulis netizen. Juara AFF setara juara Euro Pride-nya, kata orang-orang sih, tulis netizen berseloroh. Pemain kayak gini pernah dibandingin 11/12 sama pemain yang belum pernah juara AFF. Mana paten, ungkap fans timnas Indonesia. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. Kabar terpanas. Ibunda Wilber Jardim bongkar isu kewarganegaraan yang menggemparkan. Ibunda dari pemain timnas Indonesia U20, Wilber Jardim, yaitu Liliana Halim, baru-baru ini membuat postingan di media sosial yang menimbulkan spekulasi di kalangan pengguna internet tentang potensi masalah dengan PSSI. Namun pelatih timnas Indonesia U20, Indra Syafri, dengan cepat memastikan bahwa tidak ada masalah yang terjadi.
Sebelumnya, Liliana membagikan cerita di Instagram yang tampaknya mengindikasikan keinginan untuk mendapatkan klarifikasi dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Meskipun tidak menjelaskan secara detail tentang sumber masalahnya, Liliana ingin berbicara langsung dengan pihak PSSI. Dalam postingannya, ia menulis, "Yang terhormat Ketua PSSI Bapak Erick Thohir atau perwakilan beliau bisa menghubungi saya. Saya ingin membicarakan masalah anak saya, Wilber Jardim. Terima kasih. Maaf sebelumnya jika menggunakan media sosial karena agak sulit berkomunikasi dengan PSSI." Unggahan ini memicu berbagai spekulasi di kalangan pengguna internet, termasuk yang mengaitkan masalah ini dengan status kewarganegaraan Wilber. Rumor beredar bahwa pemain berusia 17 tahun itu diminta untuk membela timnas Brasil U17, namun tidak ada kebenaran dalam klaim tersebut. Setelah mendapatkan perhatian publik yang besar, Liliana kemudian mengunggah status terbaru yang menyatakan bahwa masalahnya telah terselesaikan. "Terima kasih kepada semua yang membantu saya. Akhirnya semuanya sudah jelas. Mohon untuk tidak membuat opini dan berita yang tidak benar. Mari kita doakan agar timnas Indonesia semakin sukses dan jaya," tulisnya. Sementara itu, pelatih timnas Indonesia U20, Indra Syafri, menegaskan bahwa tidak ada masalah dengan Wilber. Ia menjelaskan bahwa saat ini Wilber sedang berada dalam training camp bersama tim di Jakarta. Wow, keren nih pemain profil golnya. Top skor nomor 2 Liga Belanda ini sampai mohon dinaturalisasi, minta dihubungkan dengan PSSI agar bisa membela timnas Indonesia. Siapakah dia sehebat itukah? Penyerang keturunan yang baru saja pindah ke FC Volendam U21 di Divisi 2 Liga Pemain Muda U21 Belanda, Mauro Zijlstra mengaku siap memperkuat timnas Indonesia. Mauro Zijlstra mengklaim sempat masuk daftar penyerang yang diincar PSSI untuk dinaturalisasi agar bisa membela timnas Indonesia. Bahkan Mauro Zijlstra mengaku sempat dikontak oleh seseorang terkait peluang dinaturalisasi untuk timnas Indonesia. "Aku pernah ada kontak. Aku masuk list pemain striker yang mereka inginkan, jadi aku ada di list mereka dan mereka interest," ujar Mauro Zijlstra. Namun penyerang berusia 19 tahun ini mengungkapkan belum ada pembicaraan secara resmi soal proses naturalisasi. Dia berharap Vardy Bajdim yang menjadi jembatan pemain keturunan untuk dinaturalisasi selama ini bisa menghubungkannya dengan PSSI. Apalagi Mauro Zijlstra percaya diri dengan statistik yang ditunjukkannya musim lalu bersama NEC Nijmegen U21. Pada musim lalu, Mauro Zijlstra mencetak 8 gol dan 1 assist untuk NEC Nijmegen U21. Dengan catatan tersebut, Mauro Zijlstra menjadi top skor nomor 2 di Divisi 2 Liga Pemain Muda U21 Belanda musim lalu. Selain itu, dia mengungkapkan PSSI tidak harus mengundangnya langsung ke Jakarta untuk membahas soal naturalisasi. PSSI, kata dia, bisa menyaksikan kemampuannya terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time.
Nova Arianto minta timnas U16 Indonesia tidak buang-buang peluang saat jumpa Filipina. Latih skema ketajaman dan fokus, target harus hancurkan Filipina layaknya timnas senior. Pelatih timnas U16 Indonesia, Nova Arianto punya sejumlah catatan atas kemenangan dari Singapura. Pada laga ini, tim asuhan Nova Arianto mendapatkan banyak peluang. Namun peluang-peluang tersebut belum bisa diselesaikan secara maksimal. Hal tersebut jadi catatan bagi Nova Arianto dan tim pelatih timnas U16 Indonesia. Tentunya tadi banyak kesempatan ya, ujar Nova Arianto. Banyak peluang yang seharusnya menjadi gol. Itu yang menjadi catatan kami selama ini dan bisa diperbaiki lagi. Termasuk pada laga uji coba lanjutnya. Nova Arianto sedikit memaklumi catatan pada laga pembuka. Pasalnya, ini jadi kesempatan perdana bagi para pemain timnas U16 Indonesia pada laga resmi. Karena itu, timnas U16 Indonesia mengalami rasa tegang pada laga tersebut. Saya pikir semua pemain telah bekerja secara maksimal, ujar Nova Arianto. Nova Arianto berharap timnas U16 Indonesia bisa berkembang pada laga berikutnya. Dirinya ingin para pemain Garuda Asia bisa efektif saat mendapatkan peluang. Pelatih 44 tahun tersebut bakal memperbaiki masalah penyelesaian akhir di sesi latihan. Tentunya dirinya ingin para pemain timnas U16 Indonesia lebih klinis di depan gawang saat menghadapi Filipina. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Dua skema Nova Arianto saat timnas U16 Indonesia main di ASEAN Cup U16 2024, termasuk formasi favorit Shin Tae-yong. Pelatih timnas U16 Indonesia, Nova Arianto, angkat bicara soal perubahan taktik anak asuhnya saat menghadapi Singapura pada laga perdana ASEAN Cup U16 2024 di Stadion Manahan, Surakarta, Jumat 21/6/2024 malam waktu Indonesia Barat. Ada beberapa momen penting pada laga tersebut, salah satunya adalah perubahan taktik yang dilakukan Nova Arianto. Sang pelatih awalnya menurunkan formasi 4-4-2. Tampil dengan formasi tersebut, timnas U16 Indonesia sempat mengalami kesulitan. Singapura mampu menciptakan beberapa peluang dari situasi serangan balik. Selain itu, tim lawan juga mengancam dari beberapa umpan lambung. Pada babak kedua, pelatih 44 tahun tersebut membuat perubahan. Nova Arianto menurunkan formasi 3-4-3. Formasi 3-4-3 adalah taktik andalan Shin Tae-yong selama melatih timnas Indonesia. Keputusan tersebut berbuah jitu untuk timnas U16 Indonesia. Keputusan tersebut berbuah jitu untuk timnas U16 Indonesia. Singapura gagal memberikan ancaman berarti usai Nova Arianto melakukan perubahan formasi. Selain itu, timnas U16 Indonesia berhasil menambah 2 gol yang menggenapi kemenangan 3-0 atas Singapura. Saat ditanya awak media, Nova Arianto membeberkan perubahan taktik tersebut.